Salam bahagia, namo buddhaya. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar meditasi hidup berkesadaran? Bagaimana cara melakukannya? Anak sekalian, pada kali ini kita akan membahas mengenai refleksi dan aplikasi meditasi hidup berkesadaran. Kalian sudah siap belajar? Mari kita mulai pembelajaran kali ini bersama saya, Saring Santosa. Apa itu hidup berkesadaran? Atau sering disebut dengan mindfulness. Atau pernahkah kalian sedang makan tetapi tidak benar-benar merasakan makanan karena sibuk dengan main HP? Atau saat guru sedang menjelaskan di kelas, tubuhmu ada di bangku, tapi pikiranmu, indriamu melayang-layang ke game atau rencana main game bersama nanti sore. Menyadari apa yang sedang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita lakukan. Hal ini dijelaskan dalam Satipatthana Sutta, yaitu di mana Buddha mengajarkan bahwa kesadaran adalah jalan langsung menuju kebijaksanaan dan pembebasan dari penderitaan. Hidup berkesadaran dapat diibaratkan seperti menyalakan lampu di dalam ruangan yang gelap. Saat lampu menyala, kita bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam ruangan. Demikian pula dengan kesadaran. Kita mengenal keadaan batin kita apa adanya, tanpa bingung dan tersesat. Materi refleksi sebelum memulai aktivitas, luangkan waktu sejenak untuk mengenali dirimu sendiri. Dalam Dhammapada ayat 37 disebutkan bahwa pikiran yang tidak terjaga akan menyeret seseorang pada penderitaan. Tetapi kesadaran tubuh membantu menjaga keseimbangan batin. Kemudian perasaan. Apa satu kata yang menggambarkan perasaanmu saat ini? Senang, lelah, bosan, atau bingung. Buddha mengajarkan untuk menyadari perasaan sebagai perasaan tanpa menolak atau melekat. Ingat, tidak ada perasaan yang salah. Semua perasaan muncul karena sebab dan kondisi. Yang terpenting adalah kita menyadari keberadaannya dengan jujur. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Duduk dengan posisi tegak namun santai. Kemudian pejamkan mata perlahan atau arahkan pandangan ke satu titik. Tarik napas melalui hidung, sadari napas masuk dan perut, dari perut kemudian mengembang.
Kemudian berikutnya adalah hembuskan napas perlahan, sadari napas keluar atau perut yang menipis atau mengempis. Jika pikiran mengembara ke tugas atau hal lain, janganlah pada diri sendiri sadari, lalu kembalikan perhatian pada napas. Buddha bersabda bahwa orang yang melatih perhatian pada napas akan mengembangkan ketenangan dan kebijaksanaan secara bersamaan. Kemudian materi refleksi hidup berkesadaran atau sati. Hidup berkesadaran berakar kuat dalam ajaran 4 kebenaran mulia dari jalan mulia berunsur 8. Kesadaran penuh melatih kita untuk hidup pada momen sekarang. Jangan menyesali masa lalu dan jangan merindukan masa depan. Kemudian pengamatan tanpa penghakiman. Kesadaran melatih kita untuk mengamati tubuh, perasaan, dan pikiran apa adanya tanpa menghakimi atau bereaksi berlebihan. Kemudian, memahami ketidakkekalan atau anicca. Dengan kesadaran kita menyadari bahwa pikiran dan perasaan selalu berubah. Kemudian pemahaman ini membantu mengurangi keterikatan sebagaimana diajarkan dalam Dhammapada ayat 277. Introspeksi dan pengembangan kebijaksanaan. Melalui kesadaran, seseorang belajar mengenali pikirannya sendiri dan membebaskan batin dari keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Aplikasi hidup berkesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Hidup berkesadaran tidak hanya dilakukan saat meditasi formal. Apa sih meditasi formal itu? Secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu samatha, melatih ketenangan batin melalui fokus pada objek yang seperti objek napas tadi. Kemudian vipassana, yaitu mengamati proses tubuh dan batin untuk memahami sifat sejati kehidupan dan menumbuhkan kebijaksanaan tetapi dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Simpulan, hidup berkesadaran atau mindfulness adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di sini dan saat ini. Yang diibaratkan seperti menyalakan lampu di ruangan yang gelap agar kita bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Hal ini berarti belajar untuk fokus pada apa yang sedang dilakukan sekarang. Seperti merasakan makanan saat makan atau mendengarkan guru saat belajar. Dan tanpa membiarkan pikiran melayang ke hal lain atau sibuk bermain HP, kita bisa melatihnya dengan cara sederhana, yaitu melalui cek sinyal diri. Nah, untuk menyadari pikiran, tubuh, dan perasaan, serta melakukan teknik pernapasan untuk menenangkan batin. Refleksi. Nah, apakah kalian sudah memahami materi refleksi dan aplikasi meditasi hidup berkesadaran? Jika belum, kalian boleh menonton kembali ulang videonya dan setelah itu mengerjakan latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silahkan lanjutkan membaca dan menonton video-video berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kata, Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.